Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 2 Sofia, sebelum belajar, kita baca doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan materi terakhir dari tema 3 subtema 2. Nah, muatan pelajarannya ada 2. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan atau PKN, dan juga bahasa Indonesia atau disingkat dengan B.Indonesia. Baiklah, kita lihat tujuannya ya. Untuk PKN, tujuan yang pertama adalah menentukan berbagai perbedaan dengan teman. Nah, hanya satu ya. Sedangkan untuk yang bahasa Indonesia, yang pertama, memahami isi teks tentang kehidupan ekonomi sederhana. Dan yang kedua, menemukan kosakata dari sebuah teks dan memahami maknanya. Baiklah, 3 tujuan ini yang harus anak-anak ibu capai dalam pembelajaran hari ini. Perhatikan anak-anak ibu, di sini ada 10 orang siswa dan siswi. Nah, di sini adalah nama-nama teman-teman Siti yang ada di kelas 2. Nah, ada Siti, Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan juga Ayu. Berdasarkan 10 orang ini, mari kita kelompokkan berdasarkan perbedaan jenis kelaminnya. Nah, anak-anak ibu bisa buka buku cetaknya pada halaman 56. Di sana ada 10 orang anak ini dan juga ada tabel. Yang pertama, tabel kelompok putra. Nah, putra itu adalah laki-laki. Di antara 10 orang ini, siapa saja yang berjenis kelamin laki-laki? Ya, betul. Iya, betul sekali. Nah, yang pertama kita tuliskan ya. Yang pertama adalah Edo, dia laki-laki. Dan yang kedua adalah Beni, dia juga laki-laki. Yang ketiga adalah Budi. Yang keempat adalah Aldo, ya, yang pakai baju merah. Dan yang terakhir adalah Reno. Ini dia. Nah, inilah 5 orang putra yang merupakan teman-teman Siti. Bagaimana dengan kelompok putri atau yang berjenis kelamin perempuan? Tentu saja yang pertama adalah Siti. Siti jelas sekali ya, dia memakai kerudung, berarti dia adalah seorang perempuan atau putri. Kita tuliskan nama Siti. Kemudian siapa lagi? Betul, ada Dayu, Lani, Ita yang ada di bawah sini, dan juga Ayu yang dikuncir rambutnya. Nah, inilah perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Nah, anak-anak ibu tidak hanya di luar rumah, di rumah juga diri kita dengan keluarga kita ada yang berbeda jenis kelamin. Semua harus saling menghargai. Walaupun penampilan kita berbeda, kebutuhan kita berbeda, kita tetap harus saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, dan saling tolong-menolong, juga saling nasihat-menasihati dalam kebaikan ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, pada beberapa pelajaran sebelumnya kita sudah tahu kalau Siti gemar menabung. Nah, Siti ingin membeli apa saja kemarin dari uang tabungannya? Siti ingin membeli tas ya, salah satunya Siti ingin membeli tas. Nah, Siti bertanya kepada teman-teman di kelasnya, warna apa ya yang bagus untuk membeli tasnya? Ternyata setiap anak di kelas Siti memiliki warna kesukaan yang berbeda. Oleh karena itu, Siti melakukan survei atau pengambilan data terhadap teman-temannya yang ada di kelas Siti. Nah, ternyata dari pengambilan data tersebut, Siti mengetahui kalau siswa yang memilih warna kuning ada 8 anak. Sedangkan siswa yang memilih warna merah ada 5 anak. Siswa yang memilih warna hijau ada 10 anak. Dan siswa yang memilih warna hitam ada 7 anak. Nah, dari sini kita tahu ya, beragam-ragam warna kesukaan dari teman-teman Siti di kelas 2. Supaya Siti bisa melihat dengan lebih baik lagi, Siti membuat gambar atau diagram yang bisa anak-anak ibu amati pada halaman 61 di buku cetak tema 3.
Nah, dari sini Siti membuat diagram atau gambar. Tadi Siti sudah menemukan bahwa ada 8 anak yang suka warna kuning nih ya. Satu balok ini satu anak, dihitung sampai 8 ke atas ya. Ini dia balok ke-8, berarti ada 8 orang anak yang suka warna kuning. Terus Siti juga mengetahui bahwa ada 5 orang anak yang menyukai warna merah. Kita hitung dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nih sampai angka 5. Ada 5 balok dia dari bawah sampai ke atas. Nah, ini bisa kita tahu kalau 5 orang anak menyukai warna merah. Selanjutnya dari informasi yang Siti dapatkan juga 10 anak ada dia menyukai warna hijau. Kita hitung dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih 10 ya. Sampai sini ada angka 10, berarti 10 orang anak menyukai warna hijau. Selanjutnya data terakhir yang didapatkan Siti adalah 7 orang anak menyukai warna hitam. Kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang anak yang menyukai warna hitam. 7-nya sejajar ya dengan angka yang ada di samping. Oke, baiklah. Dari sini kita bisa ketahui bahwa warna hijau yang paling banyak diminati oleh teman-teman Siti di kelas 2. Sedangkan warna merah ini adalah warna yang paling sedikit digemari oleh teman-teman Siti di kelas 2. Nah, informasi ini tidak berlaku di kelas lainnya. Tidak berlaku juga di kelas 2 Sofia. Nah, kalau di kelas 2 Sofia itu nanti berubah lagi. Informasinya atau gambarnya, diagramnya ya, berubah lagi. Nah, inilah salah satu cara supaya kita bisa mengetahui informasi yang ada di kelas kita menggunakan gambar atau diagram. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi pada halaman 73. Silahkan dibuka di buku cetak tema 3-nya. Nah, di sini terlihat ada pasar kelas yang diselenggarakan oleh Edo dan teman-teman. Terlihat ya di sini sangat ramai dan mereka memajang dan menjajakan atau menjual berbagai jenis benda baik makanan, minuman ataupun barang lainnya. Nah, di bawah gambar ini ada teks ya. Mari kita baca sama-sama. Hari ini kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjajar untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin. Lani menjual aneka keripik. Dayu menjual mie goreng. Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas menjadi semarak. Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangan. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Masih berlanjut ya teksnya. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Ya, menari ini kita tidak boleh ya nak ya. Ini meliuk-liukkan badan untuk dipertontonkan, untuk menghibur orang lain. Ini tidak baik ya, apalagi untuk kita yang perempuan. Tidak baik ya, tidak boleh dicontoh untuk kita muslimah. Kita lanjutkan lagi. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Nah, inilah teks tentang pasar kelas yang diselenggarakan atau diadakan oleh Siti, Edo, dan teman-teman lainnya. Nah, anak-anak ibu, untuk tugas hari ini, tuliskan 5 soal di bawah ini yang rapi. Gunakanlah huruf kapital dan huruf kecil yang tepat. Gunakanlah tanda baca yang tepat. Nah, ingat ya, ini selalu ibu ulangi yang mana yang menggunakan huruf kapital, yang mana yang menggunakan huruf kecil, dan juga tanda bacanya. Nah, tuliskan dengan rapi.
ya. Dijarakkan setiap katanya. Nah, jangan lupa huruf-hurufnya juga harus jelas. Yang mana huruf H, yang mana huruf N, yang mana huruf P, yang mana huruf B, huruf D. Nah, itu harus jelas ya perbedaannya. Huruf K besar, huruf K kecil juga harus jelas perbedaannya. Baiklah, ini adalah 5 soalnya. Nomor 1, siswa yang menjual barang disebut titik-titik-titik. Nomor 2, siswa yang membeli barang disebut titik-titik-titik. Nomor 3, di pasar kelas, ingat ya, D-nya huruf besar, huruf D-nya, P pada pasar juga besar, K pada kelas juga besar. Dikasih koma ya. Siswa saling bertemu dan melakukan titik-titik barang. Nomor 4, siswa membeli barang menggunakan titik-titik-titik. Nah, nomor 5, sebutkan barang-barang yang dijual di pasar kelas. Nah, perhatikan ya, pada teks tadi ada beberapa barang yang dijual di pasar kelas Siti. Nah, itu dituliskan pada jawaban nomor 5. Nah, sampai sinilah pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.